Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapat manfaat dari kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas soal latihan penilaian tengah semester pada LKS. Sekarang anak-anak sekalian, silahkan anak-anak buka LKS halaman 22. Kita mulai dari ROM A KD 314. Baik anak-anak, sudah ketemu halaman 22, LKS halaman 22, ROM A KD 314, nomor 1. Baik, disimak ya. Kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya disebut percaya diri. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 2. Orang yang percaya diri dalam melakukan pekerjaan melakukan sikap dengan orang yang percaya diri dalam melakukan pekerjaan melakukan sikap dengan A. Malu dilihat orang lain, B. Minder dalam berbuat, C. Mantap dan penuh keyakinan, D. Berani walaupun salah. Jawaban yang benar adalah C. Mantap dan penuh keyakinan. Jadi orang yang percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan, orang yang percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan haruslah mantap dan penuh keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. Baiklah, selanjutnya nomor 3. Ciri anak yang percaya diri adalah, ini jawabannya untuk nomor 3 bonus, semuanya benar, tidak ada yang salah. A. Memandang kegagalan sebagai awal dari keberhasilannya. Ini adalah ciri anak percaya diri juga. Yang kedua, berani menerima dan menghadapi masalah. Yang ketiga, mempunyai pengendalian diri yang baik dan emosinya stabil. Yang keempat, memandang keberhasilan itu sebagai jalan untuk meraih keberhasilan lain. Jadi semuanya benar untuk nomor 3. Nomor 4, manfaat sikap percaya diri adalah membangkitkan semangat. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 5. Sikap percaya diri akan menumbuhkan sikap mandiri dalam berbuat. Kemudian nomor 6, percaya diri merupakan salah satu sikap mahmudah atau sikap terpuji. Jadi mahmudah itu persamaan makna katanya atau sinonimnya adalah terpuji. Saya ulangi, percaya diri merupakan salah satu sikap mahmudah atau sikap terpuji. Nomor 6 jawabannya terpuji. Sekarang nomor 7. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yang artinya contoh yang baik, teladan yang baik. Kemudian nomor 8. Sebutkan 5 manfaat anak yang percaya diri. Oke, Pak Fajrin bacakan. Yang pertama, manfaatnya adalah tidak bergantung pada orang lain, menumbuhkan sikap jujur, memiliki sikap mandiri, tidak mudah ragu-ragu, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Adapun jawaban yang lebih lengkap dapat anak-anak buka pada LKS halaman 3. Selanjutnya ROM B atau KD 3.2. Nomor 1.
dalam soal tertulis Nabi Muhammad ketika masih kecil setelah ayahnya meninggal dunia diasuh oleh titik-titik. Nah, ini soalnya ada kesalahan. Kenapa? Karena saat masih dalam kandungan ayah Rasulullah Muhammad SAW yaitu Abdullah sudah meninggal dunia. Artinya Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim piatu. Nah, setelah lahir maka Nabi Muhammad dititipkan kepada seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah sampai usia 2 tahun. Kemudian dikembalikan pada ibunya yang bernama Aminah. Kemudian tak lama kemudian setelah itu Aminah meninggal, kemudian dipasrahkan pada kakeknya. Jadi setelah ibunya meninggal, maka yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya. Kemudian setelah itu tak lama kemudian kakeknya juga meninggal. Kemudian setelah kakeknya meninggal maka diasuh oleh pamannya sampai dewasa yang bernama Abu Thalib. Nah, di sini kemungkinan yang dimaksud dalam soal ini adalah kakeknya, bukan ayahnya. Jadi nomor 1 jawabannya A. Nabi Muhammad ketika masih kecil setelah kakeknya meninggal dunia diasuh oleh Abu Thalib. Jawabannya A. Nomor 2, tidak bergantung pada orang lain dan melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab disebut juga mandiri. Jawabannya C. Nomor 3, anak yang bersikap mandiri akan memiliki keuntungan memupuk tanggung jawab. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 4. Uang dari hasil mengembalakan ternak kambing dipergunakan Nabi Muhammad SAW sebagian untuk B. Bekal kebutuhan mandiri. Jawabannya B. Bekal kebutuhan mandiri. Karena dalam bacaan diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad mengembalakan ternak kambing, kemudian sisa hasil dari upah mengembalakan ternak kambing ini ditabung untuk bekal kehidupan sendiri di masa depan. Kemudian nomor 5, salah satu ciri anak yang bersikap mandiri adalah berpikir secara kritis dan kreatif. Jawabannya C. Nomor 6. Romi menyiapkan seragam sekolah dengan menyetrikanya. Perilaku Romi termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad yang berupa sikap mandiri. Nomor 6 jawabannya sikap mandiri. Nomor 7. Memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakan. Sebagai pelajar yang baik, agar sikap tersebut dapat terwujud, maka kita harus melakukan apa? Dengan cara bagaimana? Berlatih mandiri. Nomor 7 jawabannya berlatih mandiri. Maksudnya apa? Membiasakan diri untuk bersikap mandiri dengan cara berlatih mandiri. Nomor 7 jawabannya berlatih mandiri. Nomor 8, sebutkan 5 ciri perilaku mandiri. Nah, jawabannya ada pada LKS halaman 7. Nah, jawabannya harus 5 ya. Coba kita buka halaman 7. Nah, ciri-ciri sikap mandiri yang pertama, memiliki kemampuan untuk berusaha berinisiatif dalam segala hal. Kemudian nomor 2, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkannya. Nomor 3, memperoleh kepuasan dari kegiatan yang dikerjakannya. Jadi orang yang mandiri itu pasti memperoleh kepuasan dari kegiatan yang dikerjakannya. Nomor 4, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. Orang yang mandiri terbiasa mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi orang yang mandiri itu salah satu cirinya adalah tidak lari dari masalah, melainkan berusaha
mengatasi masalah sehingga dapat mencapai kesuksesan. Nomor 5, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. Jadi orang mandiri atau sikap mandiri dapat membangun atau menumbuhkan sikap jujur. Itu ya 5 jawaban tersebut. Pak Fajrin ulangi. Nomor 1, memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal. Nomor 2, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nomor 3, memperoleh kepuasan dari kegiatan yang dikerjakannya. Nomor 4, memiliki kemampuan mengatasi rintangan atau masalah yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. Nomor 5, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu Rum C KD 3.1. Nomor 1, surat An-Nasr memiliki arti pertolongan. Pertolongan. Jawabannya nomor 1 adalah B. Jawaban dari nomor 1 adalah B. Nomor 2, surat An-Nasr diturunkan di Makkah. Karena surat An-Nasr turun bertepatan dengan peristiwa Fathul Makkah, maka dapat disimpulkan bahwa surat An-Nasr diturunkan di kota Makkah. Jawaban nomor 2 adalah A. Selanjutnya nomor 3, surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Karena surat An-Nasr turun setelah Rasulullah berhijrah. Segala surat atau wahyu yang turun ketika Rasulullah telah berhijrah maka digolongkan menjadi surat Madaniyah. Dengan demikian surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Jawabannya nomor 3 A. Nomor 4, surat An-Nasr. Dalam surat An-Nasr Allah memerintahkan kita untuk D, bertasbih dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana potongan ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Maka kita disuruh bertasbih dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nomor 4 jawabannya D. Selanjutnya nomor 5, memohon ampunan kepada Allah maka dengan mengucapkan astaghfirullah. Jawabannya nomor 5 A. Jawabannya nomor 5 A, astaghfirullah. Nomor 6, kemenangan kota Mekah dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Yang dimaksud kemenangan kota Mekah adalah kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Maka peristiwa tersebut dikenal sebagai Fathul Makkah. Nomor 7, lafal innahu kana tawwaba, maka bunyinya adalah innahu kana tawwaba, ditulis dengan Latin. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah pembukaan kota Mekah untuk kaum muslimin. Nomor 8 jawabannya pembukaan kota Mekah untuk kaum muslimin. Saya ulangi, pembukaan kota Mekah untuk kaum muslimin. Selanjutnya D, yaitu KD 3.3. Nomor 1, Asmaul Husna artinya B, nama-nama yang indah bagi Allah. Nomor 1 jawabannya B, nama-nama yang indah bagi Allah. Nomor 2, sebagai bukti bahwa Allah Maha Esa adalah alam semesta yang teratur. Nomor 2 jawabannya A, alam semesta yang teratur. Nomor 3, perbuatan orang yang menyekutukan Allah disebut syirik. Kalau dijawab musyrik itu salah, karena musyrik itu adalah pelakunya. Adapun perbuatannya disebut syirik. Perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik. Jawaban nomor 3 adalah B. Nomor 4, Qul huwallahu ahad.
Maka dibaca Qul huwallahu ahad. Jawaban nomor 4 adalah C. Selanjutnya nomor 5. Manusia merupakan makhluk Allah, harus selalu meningkatkan B, ibadah dan amal soleh. Jawaban nomor 5 adalah B, ibadah dan amal soleh. Nomor 6. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki, Allah Maha Esa. Nomor 6 saya ulangi, Allah Maha Esa adalah arti dari Asmaul Husna Al-Ahad. Nomor 6 jawabannya Al-Ahad. Al-Ahad. Nomor 7. Alasan kita tidak menyekutukan Allah adalah titik-titik. Jawabannya adalah karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Jadi nomor 7 jawabannya karena dosa besar. Nomor 8, tulislah bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Buktinya apa? 1. Alam semesta berjalan secara teratur. Benda-benda langit berjalan sesuai dengan garis edarnya. Tidak ada tabrakan antara benda yang satu dengan yang lain. Kemudian terjadinya siklus hujan, mulai dari penguapan, kemudian pembentukan awan, kemudian sampai turun hujan berjalan secara tertib dan teratur. Itu adalah bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Kita bayangkan apabila Allah lebih dari satu, maka akan terjadi perang, perebutan kekuasaan. Apabila Allah jumlahnya lebih dari satu, maka alam semesta akan binasa. Makhluknya lenyap, hancur karena menjadi korban peperangan antara Allah yang satu dengan Allah yang lain. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada room E yang terakhir, KD 3.4. Nomor 1. Manusia hanya boleh meminta sesuatu hanya kepada siapa? Jawabannya adalah C, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, rezeki itu dimiliki manusia. Pada hakikatnya pemberian dari siapa anak-anak? Dari Allah. Jawabannya apa? Nomor 2, A. Nomor 3, ciri orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang tidak mau bersyukur biasanya merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Maka jawaban yang benar dari nomor 3 adalah B, rakus dalam mencari harta. Mengapa rakus? Karena orang yang tidak pernah bersyukur itu selalu merasa kurang, tidak merasa cukup, sehingga rakus dalam mencari harta. Nomor 3 jawabannya B. Nomor 4, orang yang suka memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin disebut D, dermawan. Maaf, saya ulangi. Nomor 4 jawabannya C, dermawan. Nomor 4 jawabannya C, dermawan. Kemudian nomor 5. Alasan kita tidak boleh meyakini ramalan nasib tukang sihir adalah salah satu perbuatan. Nah, A, hasad. Hasad itu artinya dengki. B, takabur. Takabur itu artinya pamer. C itu syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. D, riya. Riya itu memamerkan perbuatan baik. Jadi jawaban yang benar adalah C, syirik. Jadi kita tidak boleh meyakini ramalan nasib dan tidak boleh mempercayai perkataan tukang sihir. Kenapa? Karena hal itu masuk dalam kategori syirik. Dan syirik adalah dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pelakunya bertaubat. Nomor 6. Agar kita dekat dengan Allah, maka kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Kalimat zikir alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Jawaban nomor 6 adalah segala puji bagi Allah. Nomor 7. Wildan memberikan hadiah pulpen kepada temannya. Sikap yang dilakukan Wildan adalah meneladani salah satu nama Allah, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab. Oke, nomor 8. Nomor 8,
soalnya adalah sebutkan 3 contoh. 3 ya, kalau kurang dari 3 salah. Sebutkan 3 contoh perilaku meneladani Al-Wahhab. Tadi Al-Wahhab artinya apa anak-anak? Maha memberi. Nah, apabila kita meneladani sikap maha memberi, maka kita harus memiliki sikap dermawan, yaitu sikap suka memberi. Memberi apa saja? Yang pertama, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, memberikan sebagian makanan kepada tetangga atau teman. Kemudian meminjami alat tulis kepada teman, itu termasuk perilaku meneladani Al-Wahhab. Rajin bersedekah, rajin berinfak, itu termasuk meneladani perilaku Al-Wahhab. Nah, karena soalnya sudah habis, maka pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya, maka anak-anak saya beri tugas kerjakan LKS halaman 4, Rum A sampai Rum C, Rum A sampai Rum C ya. LKS halaman 4, Rum A sampai Rum C dikerjakan semua. Jawabannya ditulis pada kertas folio bergaris. Kertas folio bergaris, ditulis jawabannya saja ya. Kemudian jawaban dikumpulkan paling lambat hari Jumat pukul 10. Lebih dari pukul 10 maka tidak dikoreksi. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.